Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Chandra. Asal sekolah saya dari Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Langsung saja, saya di sini lagi berada di Desa Komis yang ingin mencari tahu asal usul sejarah Desa Komis. Marilah kita ke rumah Bapak Said. Beliau adalah salah satu tokoh yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Saya di sini hanya menyelesaikan tugas yang sudah diberikan dari pondok. Apakah Bapak mempunyai waktu jika saya menanyakan sejarah dari Desa Komis? Insya Allah saya ada waktu. Insya Allah saya ada waktu. Baik Pak, pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana asal-usul Desa Komis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Sebelumnya sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari adik dari santri Nahdlatul Tulab, mungkin asal usul dari atas nama Komis sesuai dengan yang saya tahu menurut sejarah. Komis tidak semua desa itu atas nama Komis. Itu terpetak-petak. Dimana pas kebetulan saya juga bisa menjelaskan dengan adik ini bahwa dusun Komis ini adalah lingkup ini sekitar, tidak terlalu luas. Kenapa diberi nama Komis? Itu menurut sejarah adalah di saat zaman dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin lagi zaman kerajaan, di saat ada raja-raja atau mungkin utusan, ada sebuah utusan yang diutus untuk mengetahui, jadi tempat masuk adalah masuk ke Komis. Bahasa kita ngomisi. Lalu diabadikan nama tersebut, dijadikanlah Desa Komis. Pada dasarnya itu diambil daripada bahasa komisi. Komisi itu ngontrol. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan dengan adiknya. Mungkin ada lagi sesuatu pertanyaan yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Apakah saat ini masih ada tempat yang bersejarah di Desa Komis? Insya Allah ada. Cuman berjalannya waktu terkikis oleh kemajuan zaman, di mana tidak semua orang itu akan mengenang kebesaran atas kebesaran leluhur. Insya Allah walaupun saya ini muda, karena saya tidak terlepas daripada sebuah keinginan dan sebuah cita-cita besar, di mana kita akan bisa menjadi besar di saat kita itu bisa menghargai orang yang pernah berjasa, khususnya di kampung kita. Nah, di antaranya mungkin sebuah situs atau sejarah yang masih bisa saya ceritakan di sini. Dulu ada lorong, di mana lorong tersebut dulu tiap hari sehari semalam mungkin selalu ada orang lewatnya itu adalah membawa orang meninggal dunia. Karena zaman itu di saat ada penduduk meninggal itu harus direkes, kata nenek dulu cerita itu, katanya direkes dibawa ke Sampang. Jadi di sini tidak jauh dari sini, kurang lebih 100 meter. Di sini adalah tempatnya, tempat lewatnya para jenazah-jenazah tersebut. Satu. Yang kedua, di sini ada yang namanya Datu atau Pujuk Rahmat. Di situ ada sebuah tempat yang tidak lama dan mungkin masih sangat segar dalam ingatan kita. Itu ada bahasa Palompengan. Palompengan itu tempat di mana pujuk tersebut atau datuk tersebut meludah dan dikumpulkan, dan itu menurut hemat kami itu masih keramat. Kenapa? Terbukti ya mungkin sesuai dengan apa yang kita ketahuin, ada yang namanya bibi melas itu menginjak tempat tersebut sehingga beliau tidak bisa bersuara, sehingga kita memohon petunjuk dengan orang yang lebih bisa untuk bisa mengobatin, untuk memohon pertolongan kepada Allah. Dan di situ ada petunjuk bahwa katanya menginjak
tempat lompeng, tempat ludahan pujuk tersebut. Tapi insya Allah untuk saat ini itu terkikis oleh air, cuman tidak jauh daripada itu. Mungkin bisa seandainya memang adik dari Nahdlatul Tulab atau santri dari Nahdlatul Tulab yang diberi tugas ini untuk mengetahui, insya Allah saya siap bersedia untuk mengantarkan. Bolehkah saya diantarkan ke tempat tersebut, Bapak? Insya Allah siap, sesuai dengan permintaan adik santri yang dari Nahdlatul Tulab. Itu yang dari mana, atau yang dari lorong yang tempat lewatnya jenazah tersebut, atau tempat lompeng atau tempat kumpulan ludah pujuk tersebut? Mungkin tempat yang tidak jauh dari sini aja, Bapak. Insya Allah siap. Dan kalau memang sekarang, monggo, selagi ada waktu dan kesempatan, demi sebuah tujuan dan sebuah pembuktian sejarah, di mana saya pun juga sangat berterima kasih ada santri dari Nahdlatul Tulab. Semoga apa yang menjadi pernyataan saya di sini bisa menjadi sebuah pemikiran bersama, di mana Komis itu adalah sebuah desa yang mungkin sesuai dengan nama yang sudah diberikan oleh leluhur kami, bisa menjadi desa yang bermartabat, bisa mencetak regenerasi dan bisa menciptakan keturunan yang unggul, bisa berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin. Kalau memang sudah bersedia, saya juga insya Allah siap untuk mengantar adiknya. Baik, Bapak. Saya nggak usah bawa. Iya, nggak usah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan adik untuk minta sebuah keterangan atau sebuah sejarah yang bisa diceritakan, ya mudah-mudahan cerita saya ini bisa bermanfaat, karena sejarah itu adalah cerita masa lalu diceritakan masa sekarang dan nantinya diceritakan ke masa depan. Jadi sesuai dengan sejarah, di sini adalah tempat lewatnya para jenazah di saat zaman dulu, mungkin sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di saat ada orang meninggal, lalu di situ katanya perlu dirkes, bahasa kita distempel, mungkin tidak jauh daripada itu. Jadi setiap orang yang meninggal itu harus dibawa ke Sampang. Ke Sampang itu mungkin ke pendopo lah kalau bahasa sekarang. Inilah lorong-lorong dalam dulu yang untuk tempat lewatnya para jenazah tersebut. Jadi ini lorong dalam. Dan kenapa zaman dulu banyak lorong-lorong dalam? Kata sejarah, untuk menghindari peluru-peluru nyasar. Jadi memang lorong-lorong dalam itu memang sengaja dibuat untuk menghindari daripada peluru-peluru nyasar. Lalu diantaranya pembuktian bahwa inilah bagian lorong yang dulu dalam, tidak seperti ini. Karena dengan perputaran waktu, perkembangan zaman, sehingga pada saat ini cuman bisa saya ceritakan, ya cuman sudah seperti ini adanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan adik dari santri Nahdlatul Tulab. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi sejarah di mana kita akan bisa menjadi besar di saat kita bisa menghargai seorang pahlawannya, dan kita akan bisa menjadi besar di saat kita tahu atas dirinya. Nah, jadi mungkin di saat kita tidak tahu atas sejarah, mungkin bagaimana kita mengetahui masa lalu untuk menjadi pembelajaran untuk kedepannya lebih bagus. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sebuah permintaan dari adik ini, mudah-mudahan nantinya bisa menjadi hal yang bermanfaat. Ya mungkin gitu, sesuai dengan apa yang pernah saya jelaskan tadi di rumah. Dan masalah tempat lompengnya Pujuk Rahmat tersebut mungkin tidak jauh dari sini, kurang lebihnya 2 kilo. Tapi tempat tersebut untuk kemarin itu memang tidak ditumbuhin rumput. Bekas lompengnya Pujuk tersebut tidak ditumbuhin rumput. Dan waktu belum ditumbuhin rumput dan belum terkikis oleh air, pernah diinjak oleh namanya bibik. Nama bibik tersebut Melas. Memang namanya Melas, bukan Melas nggak punya uang. Melas itu namanya. Tapi kalau orangnya alhamdulillah kaya karena dia bisa bersyukur dan sapinya pun juga banyak. Berarti cuma namanya Melas.
Jadi di situ terinjak tempat lompengnya pujuk rahmat tersebut sehingga dia tidak bisa bersuara. Setelah minta barokah dengan kiai-kiai, dengan orang ulama, dengan orang yang dekat dengan Allah, alhamdulillah bisa kembali berbicara dan disuruh menaruh apa di tempat tersebut. Nah, seperti itu sesuai dengan apa yang saya dengar. Mungkin gitu aja dulu adik santri, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adiknya dan mudah-mudahan segala sesuatunya apa yang saya perbuat ini hanyalah demi Allah dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat ke depan dan buat adiknya. Terima kasih. Allahumma illa muwafiq ila ummi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.